Halo, selamat datang di Mrs. Islahi Channel. Di sini kita akan berbagi resep dan tips memasak dengan bahan seadanya, tapi hasilnya istimewa. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya. Kali ini kita akan membuat roti kasur dengan satu telur tanpa mixer, tanpa diuleni lama, tapi hasilnya tetap lembut, menul-menul, tahan di suhu ruang hingga 3-4 hari. Nah, bagaimana cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Pertama-tama siapkan 150 ml air hangat, saya pakai gelas takar, lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Ini tujuannya untuk melarutkan ragi dan untuk mengecek keaktifan ragi. Ingat, airnya harus hangat, nggak boleh terlalu panas karena akan merusak ragi. Diamkan ragi sekitar 3-5 menit sampai berbusa. Pada wadah lain, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra, lalu tambahkan ragi yang sudah berbusa tadi. Tanda ragi sudah aktif adalah ragi yang sudah berbusa. Jika tidak berbusa, maka artinya ragi tidak aktif. Lalu tambahkan 1 butir telur. Di sini saya pakai telur ayam ukuran sedang ya. Jika semua bahan cair sudah masuk, lalu aduk-aduk menggunakan sendok. Saya di sini pakai sendok nasi, diaduk aja sampai tercampur rata. Setelah bahan cair masuk, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir yang sudah di blender dan sejumput garam. Lalu aduk-aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa airnya kurang, bisa ditambah per 1 sendok makan ya. Nah, ini adonan saya sudah tercampur merata. Ini tadi saya nggak nambahkan air karena udah cukup. Penambahan air bisa dilakukan jika adonan terasa kering dan bisa disesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing. Tambahkan 2 sendok makan margarin, atau bisa juga pakai butter ya kalau mau lebih wangi. Aduk-aduk adonan menggunakan tangan, lalu diremas-remas seperti ini agar margarin merasuk sempurna ke dalam adonan. Diremes-remes aja sampai margarinnya kecampur rata ke dalam adonan. Gak perlu lama-lama, ini prosesnya bisa 3-5 menit aja. Nah, jika adonan terasa lembek, bisa ditambahkan tepung terigu per 1 sendok makan ya. Gak usah banyak-banyak, ini cuma sampai adonan terasa gak terlalu lembek aja. Gak perlu kalis elastis, yang penting adonan udah gak terlalu lembek dan bisa dibentuk.
Nah, jika dirasa adonan udah nggak terlalu lengket lagi dan bisa dibentuk seperti ini, maka udah cukup ya. Kita bisa istirahatkan adonan di atas baskom yang udah ditaburi dengan tepung terigu selama 30-45 menit tergantung suhu di tempat masing-masing. Jangan lupa atasnya juga ditaburi sedikit tepung terigu agar nanti tidak menempel ketika ditutup. Untuk menutup adonan bisa pakai serbet bersih atau pakai plastik wrap seperti ini juga bisa. Lalu didiamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 30 menit didiamkan, adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kempiskan adonan dengan cara ditekan-tekan seperti ini atau bisa juga ditinju-tinju. Tujuannya agar mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kelihatan banget ya, ini adonannya udah lebih kalis dan gak lengket seperti tadi. Siapkan alas kerja dan taburi dengan sedikit tepung terigu agar adonan tidak menempel. Setelah itu bagi adonan menjadi 16 bagian atau sesuaikan dengan selera aja. Di sini saya ingin membuat roti kasur yang sedikit kecil-kecil. Jadi saya bagi menjadi 16 bagian sama rata. Kalau mau rata banget bisa pakai timbangan ya. Tapi di sini saya nggak pakai timbangan, saya manual aja dikira-kira. Setelah selesai, ambil satu bagian roti, lalu bulatkan dengan cara melipat ke dalam seperti ini, atau bisa juga di rounding di alas kerja hingga membentuk bulat sempurna. Nah, hasilnya seperti ini. Susun adonan di atas loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis dan ditaburi tepung terigu. Saya pakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Bisa juga pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Kalau mau dikasih isian boleh, bisa pakai selai, dark coklat atau yang lainnya. Setelah semua adonan selesai dibentuk, istirahatkan adonan kurang lebih 30-45 menit dengan ditutup serbet bersih. Setelah 30 menit didiamkan, maka adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lalu bisa diberi topping atasnya, saya pakai keju dan meses coklat. Sesuai selera aja ya. Sebelum diisi topping, olesi bagian atas adonan tipis-tipis aja menggunakan margarin. Ingat ya, ini harus tipis-tipis aja. Soalnya kalau terlalu ditekan nanti akan merusak tekstur dari adonan yang sudah di rounding di awal tadi.
Beri topping sesuai selera, saya pakai keju parut, selang-seling dengan meses coklat. Bisa juga pakai almond atau kismis, sesuaikan dengan selera atau bahan-bahan yang ada di rumah aja. Nah, ini adonannya sudah selesai dikasih topping, kelihatan cantik banget, belum dipanggang aja ya, menul-menul, apalagi nanti kalau sudah selesai dipanggang. Panaskan oven dengan api sedang, panggang kurang lebih 30-45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Tanda roti yang sudah matang adalah permukaan roti berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini ya tandanya. Kalau kecoklatan gini rotinya udah matang, cantik banget, matang sempurna setelah dipanggang di api sedang selama 30-45 menit. Selagi roti masih panas, keluarkan roti dari loyang. Hati-hati, ini masih panas banget. Nah, kelihatan ya, ini nggak lengket sama sekali karena tadi udah dioles tipis-tipis sama margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Bawahnya nggak gosong, cantik banget. Gini aja udah kelihatan cantik banget ya. Untuk memberikan efek glowing, kita bisa oleskan susu kental manis di sela-sela roti. Olesi susu kental manis sampai ke pinggiran roti juga untuk memberikan rasa manis pada roti, karena tadi kita nggak pakai isian ya. Sekarang waktunya kita cobain rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan hasilnya lembut banget, serat-serat rotinya kelihatan empuk banget. Saat disobek pun kelihatan dalamnya matang dengan sempurna. Nggak perlu capek ngulen, tapi roti bisa mengembang sempurna ya. Kuncinya ragi harus aktif. Satu resep bisa jadi 2 loyang ukuran 20 x 10 cm. Kalau mau bikin 1 loyang aja bisa pakai setengah resep ya. Roti kasur ini cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi, atau sekedar cemilan untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.